Halo semuanya, perkenalkan saya Dian. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil analisis keuangan dan juga perencanaan investasi yang telah saya buat. Baik, yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang profil investor saya. Dalam studi kasus kali ini, saya menggambarkan diri saya seorang mahasiswa yang sekaligus juga bekerja dalam usia 28 tahun dan memiliki penghasilan 8 juta per bulan. Dari hasil tersebut, biasanya rata-rata saya mengalokasikan dana 6 juta untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga masih ada sisa di 2 juta rupiah yang bisa saya alokasikan untuk investasi. Berdasarkan dari hasil kuesioner profil resiko saya ini termasuk dalam kategori moderat, yang artinya saya masih bisa menerima nilai fluktuasi investasi dalam jangka waktu pendek. Tetapi pastinya saya juga ingin tetap menjaga antara resiko dan juga pertumbuhan dana. Oleh karena itu, strategi investasi yang digunakan adalah kombinasi instrumen beberapa investasi. Selanjutnya, saya membagi tujuan keuangan saya menjadi 3 horizon waktu, yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan juga jangka pendek. Yang pertama adalah jangka pendek, biasanya waktu ini kurang dari setahun. Tujuan saya adalah mencari dana tambahan untuk proyek bisnis kecil dalam jangka waktu kurang lebih 10 bulan dengan target dana 10 juta rupiah. Karena waktunya relatif singkat, instrumen yang dipilih ini harus memiliki resiko rendah dan juga likuiditas tinggi. Oleh karena itu, saya memilih reksadana uang dengan return 4% per tahun. Jadi strategi saya adalah dengan menyisihkan uang sekitar 1 juta rupiah selama kurang lebih 10 bulan agar target dana ini tercapai dengan resiko yang relatif rendah. Tujuan yang kedua adalah jangka menengah, yaitu dalam kurun waktu 1-3 tahun. Dalam kasus ini, saya ingin menyiapkan dana untuk lanjut di S2 pendidikan sekitar 3 tahun ke depan dengan estimasi biaya di 60 juta rupiah. Dengan tujuan ini, saya memilih reksadana pendapatan tetap dengan estimasi return sekitar 7% per tahun dengan target waktu sekitar 36 bulan. Dan saya memperkirakan perlu menyisihkan dana sekitar 1,5 juta per bulan. Strategi alokasinya adalah di 70% di reksadana pendapatan tetap dan 30% di reksadana pasar uang untuk menjaga likuiditas. Tujuan terakhir adalah jangka panjang, yaitu lebih dari 3 tahun. Dalam rencana ini, saya memiliki target untuk membeli rumah dalam jangka waktu sekitar 6 tahun dengan estimasi biaya di sekitar 300 juta rupiah dan juga target DP di 30% atau di sekitar 90 juta rupiah. Karena jangka waktunya lebih panjang, saya dapat mengambil resiko yang lebih tinggi dengan perkiraan return ini yang lebih tinggi juga. Oleh karena itu, saya berencana untuk mengambil reksadana saham dengan estimasi return sekitar 12% per tahun. Dan perkiraan dana yang perlu disisihkan adalah sekitar 1 juta per bulan dengan rencana alokasi 70% ini di reksadana saham dan 30% di reksadana pendapatan tetap untuk mengurangi volatilitas. Sebagai kesimpulan, perencanaan keuangan yang baik perlu menyesuaikan dengan tujuannya, lalu waktu yang harus dicapai dan juga profil resiko dari investor itu sendiri. Untuk jangka pendek bisa menggunakan instrumen yang memiliki resiko rendah, dan untuk jangka panjang bisa memilih instrumen dengan potensi pertumbuhan yang tinggi. Dengan disiplin menyisihkan uang dan memiliki rencana keuangan jangka waktu panjang, pastinya hal ini bukan hal yang tidak mungkin kita capai. Dan mungkin cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.